termasuk cincin kawin. Pastor, hamba Tuhan yang tidak pakai cincin kawin karena memang tidak punya. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali kembali berjumpa dengan saudara semua dalam channel Pastor DHI. Kita selalu berharap dan berdoa Tuhan selalu menolong dan memberkati hidup kita, teman-teman. Sebelum kita lanjut pada pembahasan saya kali ini, mari kita berdoa sama-sama. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami bersyukur buat hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Penyertaan-Mu sempurna bagi hidup kami. Bapa, kami akan menurunkan firman-Mu, kami akan melihat firman Tuhan yang hidup, yang nyata, yang menjadi rema dalam kehidupan setiap orang yang percaya. Biarlah firman-Mu nyata dalam setiap hamba-hamba-Mu, umat-umat-Mu yang melihat tayangan ini Tuhan, baik itu di YouTube, di Facebook, dimanapun Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan, Elohim kami nyata dan sanggup bekerja dalam kehidupan kami masing-masing. Di dalam nama Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kali ini saya akan membahas satu topik yang sangat menarik, yaitu di dalam Yohanes pasal 9 ayat 13 ya teman-teman ya. Ini yang saya sampaikan juga yang disampaikan oleh Pastor Andi Simon, yang sebenarnya saya melanjutkan kepada saudara-saudara semua apa yang disampaikan oleh Pastor Andi Simon renungan siang hari ini di pagi hari ini, teman-teman. Ya. Jadi firman Tuhan ini adalah firman yang disampaikan oleh hambanya Pastor Andi Simon, bagaimana dia menceritakan seorang yang buta, kemudian Tuhan menyembuhkan dia. Yaitu dengan caranya Tuhan Yesus meludah ke tanah, minta maaf, lalu mengaduk-aduk tanah itu, lalu menaruh di mata orang buta itu. Lalu Tuhan Yesus menyuruh untuk pergi ya, ke kolam Siloam untuk membasuh dirinya. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman itu nyata sampai saat ini. Kalau seorang yang buta ini mengalami kesembuhan dan mujizat, saya yakin dan percaya bahwa sampai saat ini pun itu terjadi. Jangan kita sibuk berpikir bahwa bagaimana caranya itu mujizat terjadi. Yang jelas bahwa keajaiban itu akan terjadi dalam hidup kita ketika kita percaya. Apa yang disampaikan oleh Pastor Andi Simon, firman yang luar biasa, yang aplikatif dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan itu kita harus mengalami, bukan hanya untuk berteori, teman-teman. Tapi bagaimana firman Tuhan menjadi rema dalam kehidupan setiap kita. Amin. Kita lihat video dari Pastor Andi Simon ya, sebelum kita lanjut sedikit pembahasannya, teman-teman. Dioleskan ke mata orang buta itu. Pastor Andi kalau mau mendoakan orang buta tidak juga perlu pakai cara begini. Tapi Tuhan kan kaya kreasi. Dia kreator. Dia bisa meng-create cara-caranya, modelnya. Masing-masing orang berbeda-beda. Dan setelah dioleskan mata orang buta itu dengan ludah yang sudah diaduk-aduk di obok-obok tangan, lantas Tuhan Yesus berkata, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Amin. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, "Bukankah dia ini yang dulu sebagai pengemis selalu mengemis?" Ayat 9, ada yang bilang benar dialah ini, tapi ada pula yang berkata bukan. Terjadi pertentangan. Ada yang berkata ia serupa, mirip-mirip kali. Tetapi pengakuan orang itu apa? Orang itu sendiri berkata, "Akulah dia, akulah pengemis yang tadinya buta." Ayat 10, kata mereka kepadanya, "Bagaimana matamu menjadi melek?" Ayat 11,
Jawabnya orang yang disebut Yesus. Dibaca Pak, Yesus, Yesus, Yesus. Terus gimana caranya? Orang itu mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku, dan berkata, pergilah ke Siloam, dan basuhlah dirimu. Lalu aku pergi, dan setelah membasuh diriku, mataku dapat melihat kemuliaan. Dari kisah ini Bapak Ibu, kita tidak perlu membesar-besarkan ludah, cara yang jorok, adukan di tanah, maupun kolam Siloam. Tapi justru yang kita harus lihat adalah yang Pastor mau dorong kita. Pertolongan Tuhan itu ajaib. Amin. Yes. Teringat sekedar kesulitan membayar kontrakan rumah, tetapi kesulitan memberikan susu, bubuk anak-anak kami, kesulitan membayar angsuran bulanan. Kami dulu langganan namanya Pegadaian Bapak Ibu. Waktu Pastor menikah, ada sedikit pemberian dari orang tua, dari orang-orang yang datang. Waktu itu ya, ada emas yang cincin kecil-kecil yang dikasih sama istri, kepada istri, keluarganya, dan sebagainya, ada kalung kecil. Saat kami kesulitan, kami bolak-balik Pegadaian. Jadi seluruh yang emas kecil-kecil itu dijadikan satu tempat itu, lalu ditimbang. Harga maksimal sekian juta yang bisa dipinjamkan kami lakukan. 4 bulan sekali di Pegadaian ya, itu harus menebus. Kalau belum bisa menebus semuanya, bayarlah bunganya, begitu kira-kira. Makanya istilah menebus jiwa manusia itu datang dari rema-rema ini. Tuhan Yesus itu menebus kita. Utang dosa itu dibayar. Pastor waktu belum mampu bayar, 4 bulan sekali kita harus membayar bunganya. Keadaan waktu itu belum membaik. Akhirnya sampai 4 bulan lewat pun, 5 bulan sekian, kami tidak bisa membayar. Bunganya saja pun tidak bisa membayar. Singkatnya, perhiasan yang kami miliki, pemberian orang waktu kami menikah, yang tidak banyak Bapak Ibu, sebagai kenang-kenangan saja, termasuk cincin kawin. Pastor hamba Tuhan yang tidak pakai cincin kawin, karena memang tidak punya. Kenapa? Waktu itu dihubungi dari pihak Pegadaian, berapa hari kemudian akan dilelang, karena memang kami tidak mampu. Kami nggak menyesal. Oh ya, dari hasil lelang itu ada selisih, kami dikasih kok sama Pegadaian. Tapi yang saya mau cerita di sini bahwa keadaan sulit itu sebetulnya kami rasa aneh, kami sudah melayani Tuhan. Tapi kenapa Tuhan izinkan keadaan sulit itu kami alami? Sekarang kami ngerti. Ketika Pastor selalu mengucapkan kepada orang-orang sakit dalam doa, emas dan perak tidak ada padaku, tapi kuasa Tuhan yang diberikan cuma-cuma kepadaku, ku berikan kepadamu juga dengan cuma-cuma. In Jesus' name, orang sakit sembuhlah. Amin, amin. Luar biasa firman yang disampaikan oleh Pastor Andi, bahkan kesaksian hidupnya. Pastor Andi adalah seorang yang juga tidak langsung jadi seperti yang sekarang ini, tetapi dia melewati proses yang begitu panjang, memiliki kepekaan yang tinggi,
Dengan adanya pengalaman-pengalaman, rema-rema yang dia dapatkan, dia bercerita bagaimana mengalami masa sulit dalam hidupnya. Bahkan dia tidak punya cincin, ya. Itu membuat kita termotivasi dan terdorong bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan Elohim yang hidup, yang sanggup mengubah keadaan hidup kita, teman-teman. Seperti yang dialami juga oleh orang buta, mengalami mujizat Tuhan. Yang tadinya tidak melihat, tiba-tiba bisa jadi melihat. Inilah yang namanya mujizat itu nyata. Dan tidak berhenti pada saat itu, pada saat kisah itu diceritakan, tetapi berlanjut sampai saat ini. Dan mujizat itu bukan karena orang tergila-gila dengan mujizat, tetapi karena memang mujizat real dirasakan oleh setiap pribadi yang sudah mengalaminya. Semoga firman ini menjadi rema buat kita, menjadi kekuatan kita. Kesaksian Pastor Andi menjadi peneguhan bahwa Tuhan sanggup menolong kita semua. Jangan pernah menyerah dalam kehidupan, saudaraku. Jangan pernah undur daripada Tuhan Yesus, kasih karunia Tuhan. Percayalah bahwa ada masa-masa di mana kita akan mengalami kasih dan kemurahan Tuhan. Tuhan tidak ingin kita menjadi orang yang selalu terpuruk, yang sebagian mungkin orang berpandangan bahwa kita harus miskin, menderita, dan lain-lain. Tetapi menurut saya, Tuhan ingin merancangkan hal yang baik dalam hidupmu. Percayalah kepada Dia, maka Dia akan menolong hidupmu. Tuhan memberkati kita semua. Amin.